Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar Hamburawang Darat akan mengadakan syukuran kelulusan wisuda kelulusan anak-anak santri kami tingkat ula SD, tingkat usta SMP, dan tingkat ulia SMA. Kami mengundang kepada seluruh jamaah Masjid Al-Amin Kebun Sayur, Bapak Ibu yang hadir ataupun yang tidak hadir, agar bisa menghadiri acara wisuda tersebut yang akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 8 Juni 2025. Hari Raya Idul Adha diperkirakan jatuh tanggal 6. Nah, kita acaranya tanggal 8 hari Ahad, dimulai jam 8 pagi. Kalau saya datang ke Masjid Al-Amin ini sebulan 2 kali, jaraknya mungkin lebih daripada 40 kilo, bolak-balik 80 kilo lebih. Bensin susah, ini berapa hari bensin nggak ada. Ya, tapi rela-relain datang ke sini. Kemudian kalau Bapak Ibu tidak ada yang datang ke pesantren kami pada acara tersebut, maka Bang Haji Roma Irama mengatakan sungguh terlalu. Nah, jar orang Banjar Bapak Labanar. Enggak etis lah. Saya sebulan 2 kali, bapak-bapak, ibu-ibu, seumur hidup nggak pernah ke pesantren saya. Itu nggak etis, nggak sopan lah bahasa kitanya ya. Jadi diundang nanti agar bisa hadir di acara tersebut. Kemudian pesantren kami juga siap menerima santri baru. Kita terima dari umur 7 tahun, dari tingkat SD, SMP, SMA. Di pesantren kami lengkap. Ada SD-nya, ada SMP-nya, ada SMA-nya. Ada ulanya, ustaz dan ulianya. Nah, siapa tahu ada yang kepingin menyekolahkan anaknya ke pesantren kami, maka kami siap untuk menerima santri baru. Dan siapa juga yang kepingin berumrah dengan kami, insya Allah di bulan Agustus, pembukaan awal musim, kami buka dengan harga 30 juta dan ada juga 32 juta. Jadi ada 2 versi, 30 dan 32 juta. Apabila ada yang berminat, maka insya Allah kami siap untuk menjembatani niat Bapak Ibu para jamaah sekalian. Baik. Kita akan membahas daripada perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Sayyidina Umar, wallahi mabtulitu bibaliyatin illa wa kana lillahi alayya fiha arba'u ni'amin. Demi Allah, kata Sayyidina Umar, setiap kali aku tertimpa bencana, tertimpa musibah, maka dari musibah itu aku selalu mendapatkan 4 kenikmatan. 4 kenikmatan, dan ini adalah karena Allah. Nah, Sayyidina Umar sudah mengetahui rahasia daripada cobaan yang datang ke beliau. Kata beliau, kalau aku diberikan cobaan, maka aku melihat ada 4 nikmat
yang Allah berikan kepadaku di balik musibah itu. Awaluha idlam takum fi dini. Yang pertama, aku menganggap musibah itu adalah musibah atau cobaan yang ringan. Selama cobaan itu tidak masuk di dalam masalah agamaku. Nah, kalau cuma masalah dunia, biasa aja. Sakit, tidak punya uang, urusan susah, biasa. Asalkan jangan musibah dalam masalah agama. Kalau agama yang sudah terkena musibah, maka ini sangatlah berat bagiku. Nah, agama itu bagaimana? Ya berkaitan dengan akhirat. Umpama ada dicoba anak nggak soleh, itu berat. Anak itu adalah fitnah, cobaan buat kita. Kalau kita bisa mendidiknya menjadi anak yang saleh, maka itu luar biasa manfaat buat kita di dunia dan di akhirat. Tapi kalau ada orang yang tidak berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang saleh, itu musibah lebih besar daripada musibah dunia. Kenapa? Karena anak ini investasi buat kita di akhirat nanti. Jadi kalau ada orang punya anak umpama nggak ada yang soleh-soleh, semuanya naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi, jadi anak yang nakal, jadi anak yang bandel, jadi anak yang jahat, maka harta, tahta dan sebagainya yang dimiliki orang tua itu semuanya menjadi hina, menjadi nggak ada apa-apanya. Tapi kalau ada orang punya anak saleh, apalagi hafal Quran, apalagi dia menjadi ulamaul amilin, walaupun orang tuanya mungkin hidupnya sederhana saja atau mungkin di bawah garis kemiskinan, tapi anaknya ini berhasil di dalam didikan menjadi anak yang saleh, maka itu lebih daripada harta apapun juga yang Allah berikan kepada dia. Nah itu tuh. Begitu juga istri yang salehah. Begitu juga kalau seandainya kita masih bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan ibadah. Itu adalah nikmat yang Allah berikan di dalam masalah agama kita. Nah kata Sayyidina Umar, musibah yang Allah berikan kepadaku, cobaan yang datang kepadaku, itu cumanlah cobaan yang ringan. Aku anggap ringan semuanya. Asalkan cobaan itu jangan berkaitan dengan masalah akhirat. Kalau sudah masalah akhirat, musibah datang di masalah akhirat, itu adalah musibah yang besar. Wasani idlam takum a'zama minha. Aku masih menganggap musibah yang datang kepadaku itu masih musibah yang ringan. Asalkan musibah itu tidak besar daripada yang sebelumnya. Ya, tidak besar. Artinya kalau musibah itu datang, kalau seandainya aku masih menganggap itu ringan, ya ringan. Kalau sudah merasa berat, nah itu yang ibarat kata musibah besar. Nah supaya dianggap ringan terus, maka kita mesti berprasangka baik dengan Allah Ta'ala, bahwa di balik kesusahan akan selalu bersama kebaikan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya satu kesusahan Allah akan menyertakan dengannya dengan banyaknya kebaikan. Kalau dalam ilmu nahu
Al-usri itu adalah isim ma'rifah karena ada dia alif lam. Artinya satu, susah saja. Tapi yusran isim nakirah, banyak kebaikan. Sehingga diartikan sesungguhnya satu kesusahan akan beserta kepadanya banyaknya kebaikan. Asalkan kita mengerti saja musibah itu yang datang kepada kita, maka di balik itu pasti ada yang besar lagi, nikmat yang besar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah mencoba seseorang dari hambanya kecuali hanya sekedar kemampuannya saja. Nah, itu ya. Jadi kalau tidak besar daripada yang lalu-lalu, kata Sayyidina Umar, aku mau anggap musibah itu adalah musibah yang ringan. Dan tipsnya dari Sayyidina Umar adalah musibah yang datang itu dianggap kecil saja. Dianggap kecil saja. Wasalisu, dan yang ketiga, aku menganggap musibah itu biasa saja dan Allah pasti memberikan kenikmatan daripada itu. Yang ketiga nikmatnya adalah idlam takun muhramar ridha biha. Selama bencana itu tidak menutup limpahan ridha, limpahan keridhaan Allah Ta'ala. Kalau musibah itu yang datang sampai menegah ridhanya Allah, maka aku menganggap musibah itu besar. Kalau itu sudah mencegah daripada ridhanya Allah, musibah itu aku sudah anggap besar. Umpama, na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu salamul afiyah, ada orang dicoba dengan sakit, tapi sakitnya ini mengakibatkan dia tidak bisa sholat, umpama. Maka kata Sayyidina Umar, aku menganggap itu berat sudah cobaan. Kalau ada orang nih diberikan cobaan, sakitkah atau pekerjaan yang sibukkah, lalu sampai tidak mengerjakan perintah Allah, alias tidak bisa mendapatkan ridha Allah gara-gara meninggalkan kewajiban, maka musibah itu, kata Sayyidina Umar, aku anggap besar. Tapi kalau seandainya masih bisa mengerjakan perintah Allah, masih bisa meninggalkan larangan Allah, betapa besar pun musibah itu aku anggap ringan saja. Ada orang nih ya, umpama orang bekerja di satu tempat, salat Jumat, bosnya ngelarang untuk salat Jumat. Jangan salat Jumat, katanya. Nanti kalau salat Jumat dipecat. Nah, gara-gara pekerjaan itu sampai dia tidak bisa salat. Itu kan satu musibah itu kalau nggak bisa salat itu. Nah, kata Sayyidina Umar, kalau seandainya tidak bisa mendapatkan ridha Allah gara-gara permasalahan itu aku anggap, kata Sayyidina Umar, adalah musibah besar. Tapi kalau masih bisa sholat, masih bisa beribadah, cobaan apapun itu ringan saja, kata Sayyidina Umar. Ya, cobaan apapun itu masih dianggap ringan saja. Kemudian yang keempat, kata Sayyidina Umar, warabi' anni arjus thawaba 'alaiha. Yang keempat, selama aku bisa mendapatkan pahala dari balik musibah itu, maka itu masih kuanggap ringan. Ya, dan aku melihat, kata Sayyidina Umar, ya, bahasa kitanya nih ya, di balik musibah itu maka ada pahala.
Nah, selama aku masih bisa bersabar, maka di balik musibah itu adalah pahala yang menanti. Nah, masuk pesantren ya, sekolah pesantren. Bismillah. Kami pribadi sering menasehati santri itu ya. Biar kamu di pesantren ini nah, mungkin gatalan, mungkin sariawan. Karena itu cobaan anak santri itu kalau penyakit, ya itu pasti sudah. Gatalan, sariawan, bisulan. Apa saya bilang, itu biasa, cobaan di pesantren itu biasa begitu. Untuk apa? Untuk melatih mental. Di pesantren mungkin ada yang nakal anaknya, ada yang suka gangguin, istilah zaman sekarang membuli. Sabar saja menghadapi itu. Selama kamu masih sekolah di pesantren, maka itu nikmat yang besar yang Allah berikan kepadamu dan kepada orang tuamu. Kita nih ya sebagai orang tua nih ya, mempunyai anak sekolah pesantren dan dia mau sendiri sekolah di pesantren, walaupun mungkin susah di pesantren itu dan sebagainya, itu adalah suatu kenikmatan besar itu. Orang yang memandang dengan hakikat, maka itu adalah bukan musibah, itu nikmat. Kenapa? Karena di pesantren kita punya anak itu mau sholat berjamaah. Di pesantren anak kita menghafal Al-Quran. Di pesantren anak kita menghafal ilmu-ilmu agama. Dan masih banyak lagi. Coba kita lihat berapa banyak orang punya anak sekolah di sekolah umum. Anaknya nggak sholat, nggak ngerti adab, apalagi ngerokok, yang perempuan jar bahasa Banjar kekijilan, tahu kijil? Kekijilan. Apalagi terkadang dia masuk geng motor, itu berat sekali. Jadi kalau kita melihat pertimbangan ini, walaupun di pesantren itu susah, anak kita gatal-gatalan dan sebagainya, kita sudah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Dengan adanya anak kita tinggal di pesantren, maka anak kita itu sekurang-kurangnya dia melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Sekurang-kurangnya itu nikmat besar. Jadi jangan dilihat susahnya di pesantren, karena memang pesantren itu susah. Menuntut ilmu itu berat. Ya berat, tapi lihat sisi baiknya. Nah, itulah perkataan Sayyidina Umar tadi ya. Jadi bala yang datang kepadanya Sayyidina Umar itu beliau anggap ringan saja. Kenapa? Karena di balik musibah itu ada 4 kenikmatan. Masih dianggap ringan, masih dianggap ringan oleh Sayyidina Umar. Asalkan satu, bukan musibah di dalam masalah agama. 2, musibah itu tidak dianggap besar. Yang ketiga, jangan sampai musibah itu mencegah daripada mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Dan yang keempat, kata Sayyidina Umar, selama aku bisa mendapatkan pahala dari musibah itu, maka musibah itu dianggap kecil saja. Baik, kita lanjutkan.
Abdullah ibnu Mubarak berkata, ada 4 kalimat yang beliau pilih dari beberapa hadis. Karena dikatakan Abdullah ibnu Mubarak ini menghimpun 40.000 hadis. Dari 40.000 hadis, beliau pilih 4.000 hadis. Dari 4.000 hadis itu beliau saring lagi menjadi 400 hadis. Dari 400 hadis itu beliau saring lagi menjadi 40 hadis yang menjadi favorit bagi beliau nih. Dan dari 40 hadis itu yang beliau pilih tadi, beliau memilih 4 kalimat ini, 4 nasihat ini. Apa itu? Ihdahunna la tasiqanna bimra'atin ala kulli halin. Kalimat yang pertama yang dipilih oleh Abdullah ibnu Mubarak, jangan percaya buta kepada wanita dalam segala hal. Nah, jadi beliau memberikan nasihat kepada kita nih ya, laki-laki, jangan terlalu percaya dengan tipu daya perempuan. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, apa itu? Inna kaidahunna azim. Sesungguhnya tipu daya perempuan itu amatlah besar sekali. Ya, tipu daya perempuan itu besar. Jadi hati-hati dengan perempuan. Beliau menasihatin ya, karena perempuan itu banyak bersilat lidah, pandai bersilat lidah. Kemudian yang kedua, la taqtaranna bil mali ala kulli halin. Jangan sampai tertipu oleh harta dalam segala hal. Ya. Karena harta ini memang bisa sampai melupakan orang. Jadi harta itu bisa membawa orang yang memilikinya untuk masuk ke dalam surga, tapi harta juga bisa membawa si pemiliknya masuk ke dalam neraka. Nah, jadi hati-hati dengan masalah harta, jangan sampai harta itu menipu kita lalu memasukkan harta tadi ke dalam neraka. Nah, itu Abdullah ibnu Mubarak mengatakan, ya harta itu bahasa kitanya dunia lah, hati-hati. Jangan sampai tertipu dengan urusan dunia. Jangan tertipu dengan dunia. Tapi kalau orang tidak hidup di dunia, maka nggak bisa menuju akhirat. Karena kita ini hidup di dunia. Dunia ini penting. Kalau ada yang mengatakan dunia tidak penting, itu salah. Dunia itu penting. Karena dunia ini adalah tempat kita bercocok tanam. Tempat bercocok tanam. Bercocok tanam apa? Bercocok tanam untuk mencari pahala yang banyak, buah bekal di akhirat nanti. Tetapi hati-hati, jangan sampai dunia atau harta ini dan lain sebagainya menipu kita, sehingga banyaklah terjatuh orang-orang masuk ke dalam neraka gara-gara dunia tadi. Sudah banyak Allah binasakan kaum, baik itu berjamaah ataupun perorangan, gara-gara harta. Gara-gara masalah harta saja. Wasalisah, dan yang keempat, intisari daripada semuanya itu, la tuhammil ma'idataka ma la tutiquhu. Jangan engkau
penuhi perutmu itu sampai di luar batas. Artinya kalau makan itu beringat-ingat, jangan sampai ibarat kata memakan yang haram. Jangankan yang haram, yang syubhat saja jangan, apalagi yang haram. Kenapa ya? Karena disebutkan di dalam riwayat, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap darah daging yang tumbuh dari makanan minuman yang haram, maka api nerakalah yang pertama kali untuk membakarnya. Jadi berhati-hati dalam masalah ini. Warabi'ah, dan yang keempat, la tajma' minal ilmi ma la yanfa'uka. Janganlah engkau menggabungkan ilmu dengan sesuatu yang tidak bermanfaat buatmu. Ilmu ini baik. Ilmu itu cahaya. Jangan dicampur adukkan ilmu dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka seseorang itu bisa menjadi kualat dengan ilmu yang dia abaikan tadi. Umpama orang ini mengetahui bahwa sesuatu itu dilarang di dalam agama. Dia tahu itu dilarang, tapi dia langgar. Dia langgar itu. Apa yang terjadi? Maka ini dia telah menghinakan ilmu tadi dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya buat dia. Ya, contohnya umpama dia tahu bahwa ini adalah haram, maka apa namanya, duit riba. Duit riba. Ini riba nih. Tahu dia. Tapi dia memakan duit riba tadi. Dia tahu bahwa menginjami orang, menghutangi orang dengan bunga itu adalah haram. Tahu hukumnya. Tapi dia melakukan tadi. Maka ini ilmu yang dia tahu tadi, dia telah hinakan ilmu tadi dengan mengumpulkan dengan sesuatu yang dilarang Allah. Maka yang seperti ini akan menghinakan ilmu tadi, sehingga dia akan dihinakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang dia pelajari itu nggak ada manfaatnya, sia-sia. Umpama nih juga ada orang lulusan pesantren. Lulusan pesantren. Baca Quran bisa, baca kitab bisa. Tapi orang ini ketika lulus pesantren, di kampung itu tidak bisa memanfaatkan ilmunya. Malahan dia ikut nongkrong dengan orang. Malahan tidak sholat dia. Malahan dia narkoba, padahal dia lulusan pesantren. Pesantren berapa tahun? 5 tahun. Tapi ada, di masyarakat tuh gak ada sama sekali kelihatan pesantrennya itu. Ini apa namanya, guru-guru bahari mengatakan apa namanya itu, jangan jadi Quran buruk. Jadi jangan jadi seperti Quran buruk. Maksudnya apa itu? Quran buruk itu
Bagaimanapun dia buruknya tetap Al-Quran. Tetap dia mulia karena ada tulisan Al-Quran. Cuman nggak bisa dibaca. Jadi orang Banjar itu Quran buruk tuh dibaca kada bisa, kada kawa, disembarangkan bikin kualat. Jadi jangan seperti Quran buruk. Ada seorang santri lulus pesantren, di masyarakat nggak bisa apa-apa. Jadi jadi orang kampung ini, orang ini santri ini disuruh jadi imam kada mau, disuruh baca doa kada bisa. Malah potongan nang bukan kayak lulusan pesantren. Dibilang pesantren tapi bukan. Modelnya kayak bukan. Dibilang bukan pesantren tapi pernah menyantri 5 tahun, 6 tahun. Jangan seperti itu. La tajma' minal ilmi ma la yanfa'uk. Jangan engkau gabungkan ilmu tersebut dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya kalau bahasa Banjarin tadi jangan jarang guru bari, jangan seperti Quran buruk. Dibaca kadakawa, disembrangkan menjadi ketulahan. Ya, menjadi ketulahan. Jadi kalau dapat ilmu diamalkan dan sebarkan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan mengajarkannya. Jangan ibarat kata punya ilmu tapi nggak pernah diamalkan, apalagi disebarkan ke orang lain. Itu ya tadi kayak Quran buruk dibaca kadakawa, disembarangkan bisa membuat ketulahan. Nah, ala kulli hal seperti itu ya. Nah, perkataan Imam Syafi'i yang berkaitan dengan ilmu nih. Man ta'allamal Qur'ana 'azumat qimatuhu. Siapa yang belajar Al-Qur'an maka agunglah harga dirinya. Jadi siapa yang belajar Al-Qur'an dia punya nilai itu mahal. Dia punya nilai diri itu mahal karena dengan sebab kebesaran Al-Qur'an tadi. Ya. Jadi siapa yang belajar Al-Qur'an dia punya nilai diri itu mahal. Nah, ketika sudah punya Al-Qur'an jangan hinakan dirinya itu. Ini hafal Quran tapi akhlaknya jauh dari Al-Qur'an. Itu ibarat kata menghina Al-Quran, secara tidak langsung menghina Al-Quran. Nah, jadi siapa yang belajar Al-Quran maka jagalah kehormatan diri dengan sebab Al-Quran itu, maka Allah akan memuliakan dia. Wa man ta'allama al-fiqha nabula qadruhu. Siapa yang belajar ilmu fikih maka tinggilah kemampuannya. Jadi orang yang belajar fikih itu bisa membahas, bisa mengatasi masalah. Karena dia paham, oh ini haram, ini wajib, ini sunnah, ini makruh. Mengerti dia. Ya, karena ada orang hafal Quran tapi nggak ngerti ilmu fikih, ada dia. Hafal Quran, suara bagus, tapi dia nggak ngerti ilmu fikih, ada juga begitu. Nah, jadi siapa yang belajar fikih maka tinggilah kemampuannya. Waman katabal haditha gawiyat hujjatuhu. Siapa yang menulis hadis, apalagi sampai menghafal hadis, maka kuatlah hujahnya. Nah, jadi orang yang hafal hadis banyak itu kalau berdalil, berhujah, berdebat dengan orang, dia bisa mengalahkan orang tersebut dengan hadis-hadis sahih tadi. Wa man ta'allamal hisaba jazula ra'yuhu.
Siapa yang mempelajari ilmu hisab, bahasa kitanya ilmu matematika, maka cerdaslah dia punya akal. Jadi salah satu menunjukkan orang itu cerdas, pandai berhitung. Wa man ta'allama al-arabiyyata raqqa tab'uhu. Siapa yang mempelajari tata bahasa Arab, maka haluslah tabiatnya. Jadi orang yang mengerti tentang sastra bahasa Arab itu, dia punya cara bicara, cara tingkah lakunya itu terarah. Karena semuanya itu penuh dengan kerapian. Ya. Wa man lam yansub nafsahu lam yanfa'hu ilmuh. Tapi semua tadi, hafal Quran, ngerti ilmu fikih, menghafal hadis banyak, mengerti ilmu matematika hitungan, kemudian pandai berbahasa Arab. Tapi ingat, siapapun yang tidak memelihara dirinya, maka ilmu itu tidak ada manfaatnya buat dia. Ya, hafal Quran, tapi tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ilmu fikih, ngerti, tapi sembarangan di dalam mengisbatkan hukum. Artinya tidak mengamalkan ilmunya, walaupun dia hafal Quran. Ya tadi yang kita bilang di pesantren bertahun-tahun, tapi tidak bisa mengamalkan ilmunya, apalagi menyebarkan, maka tidak ada harganya. Dia itu tidak mempunyai nilai, tidak ada harga dirinya. Kenapa? Karena dia telah menyia-nyiakan ilmu yang dia dapat tadi. Baiklah Bapak Ibu, mungkin seperti itu dulu. Insya Allah kita akan sambung di kesempatan yang akan datang. Jangan lupa tanggal 8 Juni, hari Ahad, kami mengharap semua jamaah Bapak Ibu bisa hadir di pesantren kami dalam rangka syukuran wisuda kelulusan anak-anak santri kami. Kami harap semua bisa hadir dan mendoakan anak-anak santri kami agar mereka bisa mengamalkan dan menyebarkan ilmu-ilmu yang telah mereka dapat di pondok pesantren. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.